di grup apa ya, Telvania, Telvenia. Mana? Tak scroll aja, scroll ke bawah. Ini nomor 18. Ya, apa Mas? Oh itu. Iya ya. Jadi itu sebenarnya kan ada sistem tali dan katrol ya. Ya, saya izin share. Oh, nggak bisa ya, saya harus di setting ke party host dulu ya. Siapa ini hostnya? Saya nggak bisa share jawaban. Minta tolong admin, saya jadikan ini. Terima kasih ya. Ya, jadi kan dalam mengerjakan soal fisika itu pertama kita harus bisa memahami ya kondisi fisik dari soal itu karena memang pelajaran kita namanya aja fisika ya, sehingga selalu berhubungan dengan kondisi fisik ya. Nah, yang terlihat nyata kemudian baru kita logikakan kira-kira jawabannya seperti apa nantinya. Ini kok sulit ya, ganjel, nggak bisa lebar. Udah lama nggak main Zoom. Mana ya, space lah. Oke, jadi kan ini nih, eh, ini kondisinya warnanya kok hijau. Ya, ini kan ada tali ya yang menghubungkan dua balok ya, dua balok mana ini? Ih, jadi kayak coba didiktekan deh. Ini ada tali gitu ya, miring, kemudian ini ada simpul ya tanpa katrol, kemudian di sini ke bawah ya. Kemudian di sini ada balok ya, gini sih. Mana deteknya? Nah, di sini ada balok ya. Ini W1 ya. W1 kemudian di sini ada tali lagi tapi sayangnya dia melewati katrol ya, melewati katrol dan digantungkan balok dengan ukuran berat W2. Terus di sini ada katrol. Nah, katrolnya pun nanti diikat eh, diikat miring ya, diikat dengan tali lagi miring. Tapi yang diketahui sudah cuma satu ya, ini 53 ya. Di sini 53 derajat ya. Nah, nanti ini kan termasuk keseimbangan benda titik ya. Kita harus bisa menentukan titiknya di mana kira-kira, apakah di sebelah kiri, apakah di katrolnya gitu ya. Menurut Mas
Lutfi di mana titiknya? Mana yang disebut sebagai benda titiknya? Yang di sini, sebelah kiri, atau yang di katron ini? Iya, betul. Jadi gambar ini itu sebenarnya titiknya ada di sebelah sini, Mas. Di sebelah sini ya, nantinya gitu. Sehingga nanti bisa kita gambar ulang, gitu. Kita gambar ulang lagi yang mana apa itu titiknya di situ, di sini ya, di sini aja. Sedangkan di katrol itu bukan titik ya. Dia katrol ini fungsinya untuk meneruskan tegangan tali yang di sini ya. Tegangan tali ini bisa tegang karena berat W2. Sehingga tali yang ini itu, yang ke sini ini ya, itu besarnya sama dengan berat W2. Sedangkan yang W1 tetap ke bawah seperti ini ya. Sedangkan yang miring ini, nah yang miring ini kita bisa sebut dia itu sebagai T gitu ya, T gitu. Kita sebut ini T gitu. Ya ini aja secara fisik. Untuk yang tali yang dikatrol ini abaikan, tali yang ini diabaikan, nggak perlu ya, abaikan saja. Kenapa? Karena katrol ini bukan termasuk benda titik ya. Benda titiknya ada di sini, benda partikelnya. Katrol itu kan kecil ya, termasuk benda yang memiliki bentuk massa gitu kan, sehingga kita nggak bisa nyebutkan dia itu benda partikel gitu ya. Jadi ini abaikan, abaikan. Ya maka bentuknya jadi kayak gini. Nah sebenarnya ada cara lebih cepat ya. Ini kan 53 ya nak, ya ini kan 53 ya, 53. Nah, 53 ini kalau saya buat sudut yang berseberangan ya, sejajar ya, sejajar. Nah, ini kan 53 di sini, ini pasti sama juga 5, 53 ya, gitu ya, bersebelahan ya. Nah, ternyata gambar tiga, tiga apa ini, tiga tali ini kita bisa rangkai. Nah, kita cara lambatnya kan kemarin Ustaz terangkan ya, T-nya ini kan diuraikan ya. Nanti ada T yang ke sini ya, disebut T apa itu? Yang diproyeksikan ya, ini disebut TX gitu ya. Terus yang ke sini disebut TY ya. Ini kita uraikan seperti itu nah. Gitu. Karena TX ini di sampingnya sudut, maka TX-nya itu kan T yang miring itu dikalikan cos ya. Cos 53. Sedangkan yang ini depannya sudut ya, maka pakai sin ya. T kali sin 53. Nah, kan gitu ya. Supaya seimbang kan berarti sigma gaya pada arah sumbu X harus 0. Ya. Dengan kata lain, gaya yang ke kiri harus sama dengan kanan supaya titiknya ini tidak bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan ya. Sehingga nanti kita bisa samakan aja TX yang ke kiri harus sama dengan W2 yang ke kanan. Sedangkan yang sigma FY juga demikian. Arah sumbu Y ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Supaya titiknya ini tidak berpindah ke atas atau bergerak ke bawah, maka besarnya TY ke atas harus sama dengan yang ke bawah ya, W1. Padahal kita disuruh mencari siapa? W2 ya nak ya. Ya, nah di soal kita udah Today I'm doing W1-nya. something I've never done before. For the past 4 years, I've launched this 40 game Ustaz. and I've clicked on battle. Berapa? 40 40 ya. Newton Ustaz. Oke, 40 Newton. W1 itu ada hubungannya dengan di sini ya. Kita teruskan aja di sini. W1-nya sudah ketemu kan 40. Terus TY-nya kita buka dengan rumus ini T sin 53. Nah, sin 53 itu adalah 4/5 ya. Nanti kalikan silang T kali 4 adalah 4T. 5 kalikan silang dengan 40. 5 kali 40. Gitu kan? Dikalikan silang ya. Nah, maka nanti 4T sama dengan 200. Ya, maka T-nya 200 dibagi 4.
Ya, 200/4 adalah 50. Nah, P ini kan kita pakai untuk mencari W2 ya. Ke sini akhirnya ya. Nah, akhirnya dapatlah TX sendiri yang ini ya, T cos 53 itu adalah 3/5 ya. 3/5 dikali T sama dengan W2-nya tadi berapa? W2-nya dicari ya. W2-nya dicari. Terus yang T-nya ini kita ganti dengan 50. 50 dikali 3/5 adalah W2. 5 sama 50 coret ya. Jadilah 10 kali 3. Maka W2-nya sama dengan 30 Newton. Gitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah ini. Nah, Ustadz sebenarnya ada cara lain. Cara lebih cepat ya. Cara lainnya itu gini, nak. Jadi kan tadi ada 3 gaya ya. Ada T yang ke sana ya. Ada T yang ke sini ya. Ini kan tadi T ya. Ada ini W1, ada ke sana W2 ya. Nah, nanti kita rangkai T yang ke sana ini, kita rangkai begini nak. Ini adalah T, W1 itu yang tegak ya, yang ke arah sumbu apa ini? Ke arah sumbu Y ya. Yang ini ya, ini W1-nya kita rangkai di sini. Nah, kita bentuk segitiga ya. Ini W1, sedangkan yang W2 yang ke sumbu X ini ya, yang mendatar nih ya. Kita jadikan alasnya. Ini W2. Nah, gitu ya. Nah, 53-nya kemana Ustadz? 53-nya itu di sini. Ya kan? Yang mana? 53-nya yang ini lah, yang ini. Bukannya yang atas ya. Yang atas itu yang ini. Maka nanti yang ke bawah ini yang 53-nya. Nah, nanti kan kamu sudah hafal tuh. Sudut 53 kan termasuk istimewa ya. 53 itu kan dibentuk oleh sisi 5 dan 3. Ya, maka nanti sisi yang ini Pitagoras ya. 4. Nah, kita pakai kesebandingan ya. Kalau tadi diketahui W1-nya berapa? 40 kan diketahui kan? Nah, kita bisa nyatakan W1 itu panjangnya sisi yang ini 40. Nah, itu kan itu sebanding dengan ini 4. Nah, kan pertanyaannya W2. W2 itu berapa? Sebanding dengan ini 3. Sehingga kita buat perbandingannya W1/4 ya, ya itu sama dengan yang mendatar ini W2 sebanding dengan 3. Hah? Iya, iya, sebentar, sebentar. Oke, oke, oke. Nah, kan dari sini nanti ketemu. Kita masukkan W1-nya udah ketemu 40 dibagi 4, 10, W2-nya per 3. 4 bagi 4 itu 10. 10 kali hasilnya dengan 3 ya kan? Dapat nanti W3-nya 30. W2-nya 3. Sama ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas Ustaz. Hah? Jelas Ustaz. Sudah ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor berapa lagi? Nomor 10 ya. Ustaz. Oke. HP kurang PR. Nomor 10 ya. Jadi itu ada hubungannya dengan konsep ya. Ini saya hapus ya. Sudah di screenshot. Ampun Ustaz. Ya apa sih ini? Screenshotnya. Nah ini. Ya. Untuk soal nomor berapa tadi? Jam 10 jamnya. Jadi kurang berapa menit lagi nih? Kurang 10 menit lagi Jam. Jadi
ukuran pegas itu dinyatakan lebih lunak, ya, itu bila apa nilai K-nya itu kira-kira lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lunak, lebih lunak. Lunak itu mudah untuk diregangkan. Dengan gaya kecil, pegas itu atau per itu sangat mudah untuk dipanjangkan, diregangkan gitu. Kira-kira gimana? Kalau sebuah grafik F dengan X, ya, kalau ini dengan gaya 1, X-nya 1. Gaya 2, X-nya 2. Berarti dia di tengah-tengah, ya. Nah, F-nya 1, X-nya 1. Terus kalau F-nya 2, X-nya 2. Artinya sama ini. Sehingga ini kalau garisnya sama-sama tengah di sini, ya, maka dia itu tidak lunak dan tidak keras. Tidak dua-duanya, ya. Maka dia apa ya, dalam keadaan yang sama, ya. Tapi kalau gradiennya, ya, kalau misalkan apa ini direkam. Kalau misalkan ini F-nya di sumbu Y, ini X-nya. Kalau garisnya ini lebih dekat ke F. Recording in progress. Lebih dekat ke F. Ya. Di sini, ya. Artinya kan gaya F-nya lebih cepat naik daripada pertambahan X-nya, ya. Artinya kalau misalkan X-nya 1 gitu, ya, F-nya sudah 5, X-nya 2, F-nya sudah 10 gitu, ya. Jadi perubahan F-nya lebih besar daripada penambahan X-nya. Penambahan F-nya lebih besar daripada penambahan X-nya. Maka di sini, kalau di sini K-nya 1, ya. Kalau K-nya ini plus. Kalau di sini K-nya lebih dari 1, ya. Lebih dari 1. Maka dia dikatakan pegas ini akan keras, ya. Keras, ya, karena supaya nambah X-nya sedikit aja butuh gaya yang besar, ya. Maka di sini K-nya lebih besar dari 1, maka dia termasuk ciri pegas yang keras, ya. Bukan yang lunak, yang keras. Pegasnya itu kaku atau kaku, ya. Atau kaku. Biasanya ini skoknya mobil atau skoknya motor, ya. Itu K-nya lebih dari 1. Kaku, lebih besar lah, bukan lebih dari 1, ya. Lebih besar, gitu. Tapi kalau grafiknya itu gradiennya agak mendekati X, ya, nah, mendekati ini kayak gini, ya, nah, itu pasti K-nya kurang dari 1, lebih kurang, lebih kecil lah, gitu, ya. Maka pegas akan apa itu lunak, ya, semakin lunak atau semakin mudah untuk diregangkan atau semakin mudah untuk ditarik atau diregangkan. Ini biasanya pegasnya ballpoint, ya, pegasnya ballpoint mekanik gitu. Itu kan kita tarik dengan gaya yang kecil aja segini, ya. Maka X-nya itu nambahnya segini. Ya, nambah X-nya itu segini. Nah, ini segini X-nya gitu, ya. Nah, itu berarti K-nya kecil, lebih kecil. Jadi kesimpulannya, nak, ukuran, ya. Nah, nilai K-nya lebih kecil. Sebaliknya, pegas itu akan lebih keras, ya, atau lebih kaku, gitu, ya, bila nilai K-nya lebih besar, ya. Untuk menghitung K pakai apa, Ustadz? F itu kan K kali X, ya kan? Nah, maka kalau mencari K-nya berarti F dibagi X. Nah, kamu cari aja Zam dari 5 pilihan itu pakai rumus ini. K itu adalah F dibagi X. Nah, kalau K-nya kamu hitung paling kecil, itu pasti lebih lunak, pegasnya lebih elastis, ya. Tapi kalau K-nya kamu hitung lebih besar, maka pegas itu terlihat kaku, ya, keras gitu. Sulit untuk diregangkan. Gitu. Bisa difahami, Mas Azam? Oke, siap. Oke, ini waktunya habis, ya. Kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi, Kurang Ustaz. 5 menit lagi. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi?
Zam, paham gak Zam? Yang lainnya? Paham? Siap, paham Ustaz. Oke, alhamdulillah. Mau yang lain bisa. Nanti dipelajari ini ya. Ini saya akan keluarkan salah satu di antaranya. Cari sendiri nanti ya. Oke, apa lagi? Mau nyambung lagi atau sudah diakhiri? Ini dari Mbak Naila, nomor 7. Oke. Nah, nomor 7 itu kan ada kalimatnya ya Mbak Naila ya. Baca lagi ya. Usaha pada gerak rotasi adalah besarnya torsi atau momen gaya yang dikalikan dengan sudut yang disapu. Ya tinggal dikalikan aja. Maka pertanyaannya, usaha yang dibutuhkan untuk memutar piringan kaset hitam sebanyak 20 radian, itu berarti sudut yang disapu, ya, dengan menggunakan torsi 25 Newton per meter. Newton meter, berapakah usahanya? Tinggal dikalikan aja. 20 dikali 25. Gitu. Nah itu ya, jadi kalau kita nggak terbiasa membaca literasi, sebenarnya soalnya soal mudah. Kan rumusnya sudah saya tulis dalam kata-kata, bukan dalam huruf variabel ya. Bisa tulis dalam bentuk kalimat gitu. Ya, tinggal dikali aja. 20 radian itu adalah apa itu? Sudut yang diputar gitu ya. Ya, sudut yang disapu ya, yang diputar itu. Sedangkan torsinya 25. Maka tinggal dikalikan aja ya. 20 dikali 25. Oke. 3 menit lagi gimana? Mudah kan ya? Eman enggak dapat 100. Mbak Naila paham? Hilang Mbak Naila. Kurang 2 menit lagi. Mau disambung lagi atau cukupkan? Oke, terima kasih Ustadz. Baik, alhamdulillah responnya. Oh ya Zam, mau PPT ya? Sebentar, nanti saya share ke grup kalau mau PPT. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, iya. Di sebenarnya nggak bisa ya. Nggak bisa dilihat ya, tinggal di enroll ya. Ustaz izin bertanya, untuk Hah? fisika kita untuk fisika kita Hmm. perlu belajar lebih atau hanya dari latihan soal ini saja? Ya, insya Allah lah. Belajar dan soal sudah 80%. Baik Ustaz, siap. Terima kasih. 20%-nya tinggal intuisi kalian. Sisanya untuk main-main di kalimat-kalimat yang lain. Ya 80% sudah dilat soal, tinggal 20%-nya kalian cari sendiri nanti. Nah, gitu ya. Gitu. Dan Ustadz himbau ya untuk ujian besok jangan curang ya. Karena sejak hari Jumat sampai sekarang banyak panitia menangkap dan menyidangkan anak-anak adik-adik kelas kamu yang kelas 10. Ya, yang kelas 10 ini banyak tangkapan, hampir setiap hari pasti anak-anak sini sidang. Di mana tempat sidangnya Ustaz? Ya di Labcom itu. Jadi kalau ada himbauan setelah sesi kedua untuk menghadap ke Labcom itu berarti yang dipanggil itu akan disidang. Ada temuan kecurangan. Sehingga besok Ustadz mohon jangan curang, jangan melihat tab ya. Ya, kalau bisa sebelum ujian close tab semuanya. Close tab semuanya karena pengawas itu tidak hanya di kelas, ada nanti pengawas di ruang CCTV. Nah, biasanya yang di CCTV itu antara Ustadz Akor atau Ustadz Tiga yang melihat gelagat kalian yang mencurigakan siap-siap akan dikunjungi ke kelasnya. Jadi pengawas ada dua, pengawas di kelas sama pengawas di CCTV. Bukan berarti yang beruntung yang nggak ada CCTV-nya ya, kayak di musola.
Jika panjang masing-masing tongkat rangka besi adalah 20 cm, letak apsis pusat massa sistem benda pada gambar tersebut adalah, ya, kita harus gambarkan dulu ya. Ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X-nya ya. Kemudian di sini ada apa tadi ya? Ada tongkat warna hitam. Ya, ini ya. Mana ya? Agak tebel ya. Ada. Ini tongkatnya agak tebel. Ini ya, tongkat. Terus ada lagi yang warna biru ya. Ini ya. Di ujungnya sini. Sini ya. Terus ada lagi yang warna merah. Di sini ya. Ini kan di tengah-tengah semuanya ya, nak. Jadi posisi gambarnya itu terlihat bahwa ini kan ada berapa tongkat ya. Tongkat itu kan batang ya. Bentuknya nanti kita buatnya tongkat ya. Kemudian ada tongkat 1, tongkat 2, tongkat 3. Nah, 3 tongkat ini nanti kan dia memiliki panjang ya, L. Tongkat 1 panjangnya adalah Recording stopped. masing-masing sama ya. Recording in progress. Ya, masing-masing 20 kan ya. Tongkat 1 yang warna hitam misalkan ya. Tongkat 2 itu yang warna biru ya, 20. Tongkat 3 yang warna merah ya, 20 ya. Terus dari sini kita tentukan titik pusat massa masing-masing tongkat ya. Ada X dan ada Y ya. Nah, gitu. Tongkat pertama tadi yang warnanya hitam. Ya. Yang warnanya hitam. Tongkat 2 tadi yang warnanya biru. Ya. Tongkat 3 tadi yang warnanya merah. Terserah ya, boleh kalian tentukan yang 1, 2, 3-nya terserah. Nah, masing-masing tadi diketahui kan di soal 3 tongkat ini panjangnya sama, 20, 20, 20 ya. Jika panjangnya sama 20, maka nanti kan langkah berikutnya adalah tentukan titik pusat massa masing-masing tongkat. Titik pusat massa tongkat itu ada di mana, nak? Ada di tengah ya, di tengah sini, di tengah sini. Nih, ini tongkat yang hitam. Tengah-tengahnya di mana, Ustadz? Di sini. Terus tongkat yang kedua adalah warna biru. Di mana, Ustadz? Tengah-tengahnya di sini. Ya, gitu kan? Terus ada yang ketiga tongkat warna merah. Di mana, Ustadz? Tengah-tengahnya di sini. Ya. Nah, itu yang kita tentukan X dan Y-nya nanti. Tadi kan tongkatnya panjangnya berapa? 20. Berarti di sini warna hitam berapa tongkatnya panjangnya? 20. Tingginya tongkat warna biru 20. Berarti ke sini berapa? Ya, ke sini pun juga 20. Ya, kalau 20 tengah-tengahnya dibagi 2 berarti berapa? 20 dibagi 2. 10. Ya. Kalau yang tongkat hitam tadi 20, kita bagi 2 berapa? Tengah-tengahnya di mana? Di sini 10. Ya. Maka nanti kita bisa tentukan kan X-nya. Ya. Tongkat yang warna hitam berapa X-nya? Mbak Anggi. Berapa X-nya? Tongkat yang warna hitam itu yang ini. X-nya berapa? X dan Y-nya berapa? Ya, 20, Y-nya 10. Ya? Berapa X-nya? X-nya 20. Oh, 20. oh ya. Terus? 20. 10 betul. Ngantuk ini. 10. Terus Y-nya berapa? Oh ya, 10. Terus Hah? 10.
Ya. Salah lah. Ini titik time-nya loh, berapa koordinatnya? X-nya yang ini 10, Y-nya berapa? Oh, Berapa, Bang? Koordinatnya loh berapa? Berapa? Halo? hal. 0. Good. Yang warna biru berapa X-nya? Titik pusat warna biru yang ini. 10. Hah? Hah? Berapa? Berapa X-nya? 20. 20. Y-nya? 10. 10. Good. Yang warna merah ini berapa koordinatnya? X-nya berapa? 20. X 20. Y-nya? 20. 20. Oke. Ya udah ketemu nanti. Kalau ditanya apa itu tadi? Absis ya. Nah, absis itu sama aja dengan X ya. X PM, X pusat massanya. Maka kita gunakan rumus L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 per L1 ditambah L2 ditambah L3. L itu panjang ya. Panjang tongkat 1. Tongkat yang warna hitam tadi panjangnya 20. Dikali X. X-nya yang ini 10. Tambah L2. L2 itu panjang tongkat biru 20. X-nya adalah yang ini. Yang ini 20. Yang ditambah L3 panjang tongkat merah 20 juga dikali X3. X3-nya adalah yang ini 20 ya. Nah, per L1 20 tambah L2 20 tambah L3-nya 20. Yang atas berapa itu? 20 kali 10 200. 20 kali 20 400. 20 kali 20 400. Yang bawah 20 tambah 20 tambah 20 60 ya. Yang atas berapa itu? 200 400 600 tambah 400.000 ya. 1000 dibagi 60 dicoret nolnya. Ya, maka tinggal 100 per 6. Disederhanakan lagi ya, dibagi 2. Bagi 2 berarti 50 per 3. Ya, ini jawabannya. X pusat masanya adalah 50 per 3. Bisa difahami? Siap, bisa Oke. Ustaz. Ya, baik. Nanti X-nya dengan Y, L1, Y1, L2. Lanjut. Ada lagi yang mau tanyakan? Maaf. Naik turun jadi. Ustadz mau tanya, Ya, nomor 9 itu maksudnya sama angular sama linear tuh gimana? bentar. Nomor 9.
Iya, Nomor 9 itu kenapa? maksud dari angular sama linear tuh gimana? Apanya? Kelajuannya. Iya, Ustaz, sama caranya juga. Ya, nomor 9 ya. Oke, mana ya share screen-nya? Oh, saya minta tolong Mbak Mila, jadiin lagi adminnya. Oke, ini nomor 9. Ya, oke. Untuk nomor 9 ya, kan diketahui itu ya di soal itu ya. Sebuah bola beronggak dengan momen inersia ya, momen inersia. Momen inersia itu adalah I. Ya, diketahui itu besarnya kan 2/3. 2/3 mr kuadrat kan. Jadi ini bola bola beronggak kayak. Kemudian memiliki massa ya, ada massanya juga tuh kan. Ada massa M ya, M-nya diketahui 150 kilogram. Kemudian ada jari-jari ya, jari-jari R ya, diketahui berapa itu? 10 cm ya. 10 cm. Kemudian linear. Ada apa ini? Ada bola gitu kan. Kemudian bolanya ini menggelinding ya kan. Kemudian dia itu memiliki kecepatan kelajuan linear V ya kan. V-nya sudah ada 3 m per s ya. Kemudian dia juga berputar, menggelinding kan dia punya juga kecepatan putar ya, omega ya. Omega. Menggelinding itu kan gabungan dari translasi juga linear ya. Ya kan? Terus ditanya ya, berapakah besar momentum anguler ya? Yang ditanya adalah momentum anguler. Momentum anguler. Itu kan? Momentum anguler itu disimbolkan dengan L ya. Nah, tapi kan di situ kan disebutin tuh bahwa konsepnya kan momentum anguler itu adalah mana ya? Perkalian antara, gitu kan? Adalah perkalian, gitu kan? Antara apa itu? Momen inersia, gitu kan? Momen inersia dengan apa itu? Kelajuan anguler. Dengan kelajuan anguler. Nah, sudah nih. Nah, momen inersia itu adalah apa? Momen inersia ini adalah I, kelajuan anguler itu omega, kan? Nah, kemudian disebutin juga betul bahwa kelajuan anguler itu di NB-nya itu ya, di NB-nya ya. Nah, disebutin tuh kelajuan anguler itu sama dengan
ya kan? Kelajuan angular, tulisannya saya jelek lah. Ya, kelajuan angular itu adalah kelajuan linear dibagi jari-jari, ya kan? Kelajuan linear dibagi jari-jari. Bisa kamu buat persamaannya. Tinggal ini ya. Terus lagi ya, kelajuan angular itu apa? Omega, ya kan? Kelajuan linear itu apa? Ini kelajuan linear. Ini disebut ini V gitu kan? V dibagi itu apa? Per. Jari-jari itu apa? Ya jadi ini R, ya. R. Terus momentum angular sendiri apa? Di sini nih. Perkalian dari I ya dikali apa itu? Omega ya. Nah, sudah. Nanti maka momentum angular itu apa? L sama dengan apa tadi? Perkalian antara momen inersia I ya dikali dengan apa? Kelajuan angular omega. Ya, omega gitu kan. Nah, I-nya kan sudah ada tuh. Berapa ini? Ini ininya 2/3 apa itu? M R kuadrat ya kan. Terus omeganya sendiri apa? Omega sendiri itu adalah nah ini. Nah ini V dibagi R. Ya. Ini kan V dibagi R ya. V dibagi R. Boleh nggak dicoret? Boleh ya. Yang mana? R-nya ya. Nanti jadinya berapa nih? 2/3 M R. Ya. R-nya kan tinggal 1 ya. Karena kan yang atas kuadrat. Nah, dicoret pangkatnya tinggal 1 sama R di bawah. R yang di bawah habis ya. Maka tinggal MR dikali V ya kan, dikali V. Udah ini ketemu nanti L-nya ya, momentum angularnya 2/3 tinggal dimasukkan angkanya, M-nya ini M-nya massa 150 ya, dikali jari-jari. R itu apa? Jari-jari. Ini masih senti nak, dirubah ke meter semuanya, dibagi 100 0,1 meter ya, N-nya 0,1 terus dikali dengan V ya. V-nya siapa? Kecepatan linear. Kelajuan linear 3 dikali 3. Jadi coret nih 3 di bawah ya kan dengan 3 di atas. Ini kan habis. Terus yang 0,1 sama 0 habis juga ya. Maka tinggal 2 kali 15 dikali 1. 2 kali 15 30 kali 1 30. Ini jawabannya 30. Satuannya kilogram meter per second kuadrat ya, M-nya ya. Gitu. Paham? Paham, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi semua rumus ada di soal sebenarnya. Tinggal kalian bisa otak-atik aja ya. Jadi harus pandai-pandai di otak-atik. Kalau enggak ya, gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, sudah di share screen? Sudah ya? Cukup? Sudah hampir jam 9. Ada lagi nggak mau tanyakan? Saya tengok nih, Mbak. Yang lainnya? Kurang berapa menit lagi nih sudah. Besok sama PJOK ya. PJOK insya Allah bisa ada. Gampang. Besok fisika boleh pakai kalkulator.
Tapi hitungannya masih sederhana kok. Ya. Hah? Nomor 25. Ya? Nah, 3,6. Nomor 5, Ustaz. Nomor 5 ya. Konsep apa? Nomor 5. Nomor 5 konsep inersia. Ya itu. Sudah lihat videonya itu. Jadi antara kelereng sama cincin ya. Nah, kelereng sama cincin itu kan berbeda bentuk ya. Kelereng itu bentuknya bola pejal. Kalau cincin itu sama dengan silinder. Tapi silindernya bukan silinder pejal, tapi silindernya silinder berongga. Jadi kalau dibuat balapan, siapakah yang sampai duluan di dasar ya? Nah, itu ternyata yang sampai duluan di dasar itu yang mana kira-kira? Hmm? Mana? Kelereng, Ya, Ustaz. kira-kira. Hah? Kelereng Kelereng, Ustaz. gitu ya. Iya, ini kelereng ya, kelereng. Kelereng. Terus yang satunya lagi eh cincin. Cincinnya itu gini ya, ada ring ya. Cincin. Padahal ini dijatuhin dari ketinggian yang sama. H yang sama ini juga sama ya. Ketinggiannya sama, keduanya sama. Nah, nanti yang sampai duluan itu adalah kelereng ya. Kelereng lebih dulu ya dari cincin. Cincin. Kok jadi gini sih? Ya, cincin. Ya, kelereng lebih dulu dari cincin ya.
dari cincin. Kenapa? Karena kelereng itu kalau dihitung inersianya itu sama dengan bola pejal. Ya. Bola pejal itu 2/5 kalau sampai mr kuadrat. Sedangkan cincin itu menyerupai silinder, tapi silindernya silinder eh, berongga ya, berongga. Karena kan tengah-tengahnya bolong ya, buat masukin jari-jari kita kan gitu ya. Inersia silinder berongga itu mr kuadrat, 1 mr kuadrat, ya kan? Nah, kalau dilihat inersianya aja, kelereng lebih dulu dari cincin itu karena apa? Karena momen inersia itu seperti kecenderungan benda untuk bergerak ya, semakin besar inersianya semakin malas ya. Inersia itu kelembaman itu kemalasan benda itu untuk berputar. Artinya kalau inersianya besar, dia itu males, lembam untuk berputar. Akibatnya dia lambat untuk sampai di bawah, ya kan? Kalau sebaliknya, lereng karena inersianya lebih kecil, maka dia lebih gampang bergerak, lebih mudah bergerak, gitu intinya. Jadi kenapa why gitu ya? Nah, karena inersia dari nomor 1 ini ya, I1 itu lebih kecil daripada I2 ini ya, miliknya si cincin. Karena inersia itu berbanding terbalik dengan kecepatan putar, ya kan? Ya kan, berbanding terbalik kan? Nah, semakin kecil inersianya, semakin cepat bergeraknya. Semakin besar inersianya, semakin malas, semakin lambat, semakin lembam, semakin kecil putarnya. Berarti ini, gitu kan? Bukan karena masanya, bukan karena lebih ringan atau lebih berat. Padahal kalau ditanya energi kinetiknya gimana? Energi kinetiknya. 1 sama energi kinetiknya si cincin 2. Ya, energi kinetik itu kan energi yang dimiliki benda karena berputar ya, setengah I kali omega kuadrat. Ini kalau dia rotasi. Kalau dia bergeraknya lurus, linear, jadi apa? Setengah M V kuadrat. Ya, lihat aja nih. EK kan berbanding lurus dengan W kan? W kuadrat ya. Jadi kalau W-nya naik, EK-nya juga naik. Kalau W-nya turun, EK-nya turun. Berarti di sini kan EK ini berbanding lurus dengan omega kuadrat. Jadi kalau W1 lebih besar W2, maka EK-nya juga sama. EK1 lebih besar dari EK2. Itu kira-kira begitu konsepnya. Paham ya? Paham Ustaz. Oke. Siapa lagi ini yang belum nih? Tadi ada pertanyaan ya? Siapa ada pertanyaan tadi? Yang bertanya nomor berapa? Waktu mau habis nih, 6 menit. Nomor 7. Nomor Permisi, berapa, Ustaz. Bu? Hah? Nomor berapa, Mbak? Nomor 25, Ustaz. 25 ya. Nah, kalau 25 itu beda dengan yang tadi ya. Kalau 25 ini plat. 25 ini plat. Jadi ini waktunya mau habis nih. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, ya kan? Terus di sini ada apa ya? Ya, di sini kan 4 sampai 8 ya. 4 sampai 8 itu warnanya. Gini, gini. 4 sampai 8. Aduh, ini plat ya. Ya, kira-kira gini. Kenapa sih kok sulit? Nah, ini. Terus ini ada lagi ke atas ya. Lagi ke atas. Saya buat gini 2 warna ya. Saya buat 2 warna yang ini. Nah, gini ya.
Udah, nanti tinggal nentuin apa itu titik tengahnya masing-masing benda ini. Ya, ini saya bikin dua aja. Saya bikin dua luasan. Ya, saya bikin dua luasan. Jadi yang warna ini kan ukurannya 0 sampai 4 nih, yang sumbu Y-nya ya, 0 sampai 4, terus sampai ini 10. Ya, ini 10. Terus yang ini 6 sampai 8 ya. Ini 6, ini 8 ya. Nah, kemudian tentuin tengah-tengahnya. Tengah-tengah masing-masing benda. Kita buat dulu luasannya ya. A1 luas. Kita buat ya, kita hitung luas A itu luas. Kita hitung dulu luasannya A1. A1 yang mana ya? Yang ini ya, A1 yang ini. Berapa luasnya? Panjang kali lebar ya. 4 dikali 8 ya. 4 dikali 8. Berapa itu? 32. Terus yang A2. A2 itu yang warna biru tuh. Yang ini ya. Ini berapa nih panjangnya ini? 10 ke 4 ya. Bukan 10. Tapi 10 dari 4. 10 ke 4 berapa? 6 ya. 6 dikali lebarnya. 6 ke 8 berapa? 2 ya. 6 dikali 2 berapa? 12 ya. Terus kita tentuin tengah-tengahnya. X dan Y-nya. Tengah-tengah masing-masing bangun tadi. Ya, masing-masing bangun lagi. Yang bangun A1. A1 yang warna biru nih. Tengah-tengahnya di mana tengah-tengahnya? 0 sampai 8, tengah-tengahnya di sini. Di sini ya. Nah, di tengah-tengahnya. Berapa ini? 4 ya. Berarti X-nya 4. Y-nya berapa Ustadz? Tengah-tengahnya 0 sampai 4. 0 dan 4. Berapa tengah-tengahnya antara 0 dan 4? 2 ya. 0 tambah 4 dibagi 2. 2 ya. Maka Y-nya 2. Terus yang bangun 2. Bangun 2 yang warnanya hijau ini ya. Nah, ini berapa X-nya? X-nya di mana? Di sini nih tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya bangun yang ini bangun A2 ya. Nah, mana itu? Tengah-tengahnya di sini. Nah, berapa itu koordinatnya? Di sini tengah-tengahnya berapa ini? 6 dan 8. 6 dan 8 berapa tengah-tengahnya? Itu 7. Berarti X-nya 7 ya. Terus berapa Y-nya? Kita tarik ke sini. Tengah-tengahnya 0 sama tengah-tengahnya 4 sama 10. 4 dan 10 berapa tengah-tengahnya? 4 tambah 10 dibagi 2. 4 tambah 10, 14 dibagi 2. 7. Berarti Y-nya 7. Udah nanti ketemu. Pakai rumus yang tadi. Kalau mencari X pusat massa, karena ini luas, berarti pakai rumus A luas ya. A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. Nanti ketemu. Gitu. A1-nya berapa? 4 ya. Dikali X1-nya ini. Sorry, A1-nya bukan 4. A1-nya 32 ya. 32 A1 itu luas ya. X-nya 4 ditambah A2 itu luasnya ini 12 dikali X2-nya ini 7 per A1-nya tadi berapa? 32 ditambah A2-nya 12. Nah, udah ketemu. 32 kali 4 berapa? 128 ditambah 12 kali 7, 84. Ya, dibagi 32 tambah 12, 44. Udah 128 tambah 84 berapa? 212 ya. 212 ya. 8 tambah 4 2 tambah 1 ya. Kok 200? Bukan. Berapa? Iya 200 8 tambah 4 2 5 1 11 ya. 212 ya. Dibagi 44. Disederhanakan dibagi 4 bisa kan dibagi 4. Dibagi 4 53 ya 53 ya. Dibagi 4 11. 53 per 11.
Nanti YPM-nya cari sendiri ya. Bisa kan, Mbak? Tinggal 1 menit lagi. Iya Ustaz, bisa Ustaz. Gitu ya. Jadi intinya Bisa. cari bangunnya bentuknya apa. Bisa lingkaran, bisa panjang, bisa luas. Gitu. Kalau panjang pakai L tadi ya, hitung panjang masing-masing. Kalau luas ya hitung luasnya. Nanti dicari